menyampaikan permohonan maaf Rasman pada minta maaf. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua Menyesal ya, Bang? Mahkamah Agung. Kemarin katanya mau keluar negeri kalau tidak ada keadilan di Indonesia. Bohong. Apalagi Bang Firdaus punya gunung emas. Bohong. Banyak emasnya. Ada gunungnya isinya uranium. Ya udahlah, Bang. Kan Basnya nggak butuh-butuh banget kan kalau nggak jadi pengacara. Kan banyak tinggal pindah ke luar negeri kan Bang Rasman. Nah. Bang Rasman kan katanya mau pindah ke luar negeri, nggak ada yang ditakutin di Indonesia. Ngapain minta maaf, Bang? Udah telat. Coba dari kemarin Abang kayak begitu. Abang berpikir, oh nggak ada kok yang dicabut berita acara sumpahnya atau dibekukan, nggak akan terjadi. Inilah sejarahnya. Dibuktikan Mahkamah Agung dengan terjadinya samamu. Makanya jangan sesumbar, jangan langsung sombong gitu loh, Bang. Kau masalahnya, Bang, dengan Bang Hotman. Jangan kait-kaitkan dengan menuduh tanpa alat bukti, sesumbar, menuduh hakim korupsi, memaki-maki, dengan emosi, dengan nada yang tinggi. Coba sekarang kayak begini, dari kemarin kamu nadanya rendah. Pasti cuman peringatan aja, nggak sampai dicabut itu berita acara sumpahmu. Penyesalan selalu datang terlambat. Makanya Bang, ketika marah harus dikontrol dulu emosinya, baru ngucap. Jangan ngucap, akhirnya jejak digital ada. Jadi bumerang buat dirimu, Bang. Gitu loh, Bang. Aku nggak masalah urusan hukummu sama Bang Hotman. Aku yang cuman nggak habis pikir etika dan kesombonganmu loh, Bang. Apalagi Bang Firdaus terlalu tinggi kehaluannya. Terlalu banyak ngomongnya, terlalu hiperbola kalimatnya. Coba ngomongnya itu yang fakta gitu loh. Jangan sok paham hukum padahal salah gitu loh, Bang. Jangan sok paling tahu padahal salah gitu loh, Bang. Itu para pakar-pakar hukum itu geleng-geleng kepala melihat kelakuanmu, Bang Firdaus. Ini aku cuma menyampaikan aja dari isi hati mereka. Geleng-geleng kepala itu. Karena banyak pejabat-pejabat, ini siapa sih, Nyak, ngomong sama aku? Kok kayak bukan pengacara? Kok kayak bukan orang yang berpendidikan cara ngomongnya? Begitu. Makanya, Bang, udah kehaluannya udah diturunkan dikit kalimat-kalimat hiperbolanya. Jangan sampai menyesal. Karena penyesalan itu selalu datang terlambat. Dirimang-rimangi, dipikir-pikirkan dulu setiap ucapan itu. Jangan terlalu kepedean. Punya emas. Kalau punya emas ngapain kau minta maaf, Bang? Untuk supaya jangan dibekukan berita acara sumpahmu. Kan banyak pekerjaanmu yang lain. Sama seperti Bang Rasman kan. Nggak perlu dia kan jadi pengacara kan. Dia mau pindah ke luar negeri kan. Makanya ucapan itu diingat, jejak digital itu ada loh, Bang. Oke. Pasti feelingku Mahkamah Agung tidak akan mendengarkan isi hati kalian. Karena kalian terlalu sesumbar menghakimi majelis hakim. Terlalu frontal ucapan dan perilaku kalian kemarin. Kemarin kalian berpikir tidak ada yang dicabut berita acara sumpahnya. Ini sejarahnya pertama kali kalianlah dibuktikan Mahkamah Agung berita acara sumpahnya dibekukan. Selamat menikmati dari hasil perbuatan kalian. Makanya jangan sombong, Bang. Kalau lagi emosi, redakan dulu emosinya, baru bicara. Oke? Dadah! Kok Bang Rahman sama Bang Firdaus jadi lemah sih? Gara-gara abang nih ngegas mulu. Gas jadi langka kemarin. Makanya jangan ngegas mulu. Sekarang minta maaf. Izin sedikit Bang Rasman Nasution. Nah, mana suara kerasnya kemarin kok sekarang lemah lembut. Ya, kalau Bang Rasman karakternya lemah lembut nggak cocok. Jadi harus suara menggelegar. Takut ya. Tapi semuanya sudah terlambat. Berita acara sumpah sudah dibekukan. Ya, Bang Rasman cocoknya sekarang pulang ke kampung. Itu. Betul apa kata Hotman Paris, semakin downgrade Bang Rasman setelah BAS-nya dibekukan oleh pengadilan tinggi. Gak cocok Bang Rasman karakter lemah lembut, harus tetap kencang suaranya. Ini konsepnya bagaimana sih? Minta maaf tapi masih merasa
Benar. Sungguh membagongkan. Kalau orang minta maaf, ini kalau orang ya. Kalau orang minta maaf, minimal menyadari kesalahan yang dilakukan. Bukan masih kekeh kumekeh, codah. Ini konsepnya biji mani lu nih. Kayaknya otaknya lu kurang seng-on kali. Ya, urusan maaf-memaafkan sih itu urusannya lu. Karena ranah personal. Namun harus diingat. Maaf-memaafkan bukan berarti menggugurkan kesalahan yang dilakukan. Bukan berarti menggugurkan proses hukum dan lain sebagainya yang sedang berlangsung. Bukan pula menggugurkan pembekuan yang sudah diputuskan. Kayak ayam sayur. Aduh, dua manusia ini main songong lagi nih. Kutu loncat, gak usah bangga kalian dulu. Kutu loncat kalian itu. Kok kalian mengatakan, kok kalian bisa menjalankan profesi kalian lagi? Padahal Mahkamah Agung sudah mengeluarkan statement bahwa kalian diberhentikan permanen gitu loh. Kok tapi kalian bisa masih menjalankan, kok percaya diri kalian tuh masih bisa menjalankan lagi sih? Apa kalian tidak baca undang-undang advokat, undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang UU advokat ya, kalau referensi dari sini. Kalau kita baca di dalam UU nomor 18 itu ada beberapa pasal yang bisa kita sanggah statementnya mereka berdua ini. Apa itu? Di pasal berapa saja? Pasal 7. Pasal 7 menggunakan istilah berhenti tetap atau permanen atau berhenti sementara. Pemberhentian sementara atau permanen alias tetap. Itu yang pertama. Itu dalam pasal 7 berbunyi demikian. Itu sudah diatur hukum itu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Itu sudah ditentukan. Jadi nggak main-main. Itu dikatakan pasal 7 dan pasal 8 yang tertulis di sini. Memang tidak ada dipecat, tetapi diberhentikan. Diberhentikan sementara atau permanen. Lanjut ke pasal 9. Pasal 9 ini menyatakan soal siapa yang memberhentikan secara tetap. Nah, pasal 9 menyatakan yang memberhentikan itu adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat Indonesia. Dan itu setelah dilakukan organisasi KAI Advokat Indonesia. Dengan memperhatikan kode etik profesi. Sehingga Mahkamah Agung juga menyatakan untuk memberhentikan mereka berdua ini. Itu pasal 9 ini sudah dilakukan oleh organisasi advokat KAI Advokat Indonesia. Itu dalam pasal 9 ayat 1. Ya. Kalau kita lanjut pasal 10 ayat 1 itu menjelaskan tentang advokat itu, apa alasannya advokat itu bisa diberhentikan. Alasannya 1, dapat mengajukan dirinya. Oh, saya ingin berhenti dari advokat ini. Saya mau berhenti, saya mau keluar, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, advokat ini pernah membuat kasus atau dia tersangka dalam kasus itu. Entah kasus apapun lah. Yang bisa menyebabkan hukuman berat. Lebih dari 4 tahun. Lalu yang ketiga, itu karena sudah ada surat keputusan atau sudah ada keputusan dari organisasi itu. Dan Dewan Kehormatan itu. Ya ini sudah ada keluar dari Mahkamah Agung, sudah dikeluarkan oleh KAI, organisasi KAI, Advokat Indonesia. Ya. Itu. Baca baik-baik. Lalu kemudian lanjut pasal 10 ayat 2. Apa yang dikatakan? Lalu advokat yang berhenti itu, apa yang tidak boleh dilakukan oleh advokat itu kalau dia sudah berhenti secara tetap ataupun permanen ataupun sementara? Apa yang tidak boleh dilakukan? 1, dia tidak boleh menjalani profesi advokat. Itu udah jelas.
Jadi kalau mereka mengatakan, mereka berdua ini mengatakan mereka bisa menjalankan advokat, bullshit. Pasal 10 ayat 2 sudah jelas mengatakan tidak bisa menjalankan organisasi itu. Dan mereka ini mengklaim mereka bisa ini karena apa? Inilah justru kelemahan kita yang menguntungkan mereka. Ini kelemahan hukum di Indonesia ini yang menguntungkan oknum seperti Firdaus Oyobo dan juga Rasman. Ketika telah dipecat dari diberhentikan dari organisasi sebelumnya, dia kutu loncat. Dia pindah lagi sehingga organisasi satunya ini menerima langsung. Saya heran. Organisasi yang menerima mereka ini, mereka tidak melihat kode etik yang mereka lakukan. Kenapa kok diberhentikan? Seharusnya kan tidak boleh. Tidak boleh mereka menjalankan. Ataupun mereka tidak boleh menerima mereka berdua gitu loh. Kok masih ada mereka menerima berdua ini loh? Padahal sudah ada surat keputusan dari MA. Ataupun organisasi KI, organisasi sebelumnya. Kok organisasi ini kok berani-berani menerima tanpa melihat surat keputusan, tanpa melihat isi kode etik mereka berdua ini buruknya seperti apa? Tolong dulu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ataupun mahkamah lain, tolong dicek dulu ini. Atau bagian advokat, Dewan Kehormatan Advokat, tolong dicek dulu organisasi satu ini. Sepertinya mereka melanggar dengan tidak memperhatikan surat ataupun kode etik dua pengacara ini. Kok bisa menerima dan mereka berdua mengatakan kami akan bekerja kembali. Tolong diperiksa dulu organisasi yang menerima ini. Itu permohonan saya. Dan pesanku buat kalian berdua, janganlah banyak keluar-keluar. Buktikan di pengadilan. Datangkan iklim hakim. Datangkan aspri yang lain, asisten pribadi lain. Tanya, apakah mereka pernah menerima pelecehan seksual? Tanya, apakah mereka menerima penyuapan? Bawa bukti yang kuat. Sehingga itu dapat menguat kalian. Kalau kalian disanggah, cari bukti sanggahan lainnya. Tapi kalau kalian tidak bisa, ya sudah, itu nasib kalian. Kalian yang akan kalah. Alias kalian tidak bisa membuktikan Hotman Paris bersalah. Jangan banyak ini kalian. Gerak kalian. Cari bukti yang valid. Cari saksi yang valid. Jangan dikarang-karang. Jangan cari saksi palsu. Itu aja pesanku. Terima kasih.